Peningkatan mutu pendidikan Indonesia salah satunya dilakukan dengan penerapan Tridharma perguruan tinggi. Satu di antaranya yakni pendidikan dan pengajaran. Lewat kampus mengajar menjadi wadah dalam peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Akademika Unhas, senang sekali dapat berjumpa lagi bersama saya Latifah Tul Khairani dalam Unhas Talk. Nah, seperti biasa, pada kesempatan kali ini kita telah menghadirkan dua orang bintang tamu kita pada hari ini, yakni Syarmila Sari selaku Junior Analisis Program Kampus Mengajar dan Adam Nurfaizi Roshan selaku Stakeholder Relation Kampus Mengajar. Halo, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, jadi kita mau bahas nih terkait Kampus Mengajar. Kalau boleh tahu, boleh dijelaskan mengenai Kampus Mengajar itu sendiri apa sih? Oke, baik. Terima kasih sebelumnya. Jadi, Kampus Mengajar ini adalah sebuah program dari Kemendikbudristek. Nah, Kampus Mengajar ini adalah bagian dari program MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kan ada banyak sekali program MBKM dan salah satunya Kampus Mengajar. Di Kampus Mengajar ini nantinya mahasiswa bisa belajar di luar kelas selama 1 semester. Nah, nantinya mereka akan belajar di sekolah untuk mendampingi guru dalam hal peningkatan literasi dan numerasi, lalu adaptasi teknologi dan beberapa program lainnya. Oke, nah Sobat Akademika Unhas, tentu kita masih akan terus membahas lagi mengenai Kampus Mengajar ini. Tapi jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Nah, saat ini saya masih bersama dengan Syarmila Sari dan Adam Nurfaizi selaku tim dari Kampus Mengajar. Nah, kita lanjut lagi nih, Kak. Nah, pertanyaan selanjutnya itu bagaimana sih sebenarnya proses rekrutmen dan seleksi dari Kampus Mengajar ini? Oke, iya, baik. Nah, sebenarnya saat ini Kampus Mengajar sedang melewati masa sosialisasi dan pendaftaran. Jadi sebenarnya pendaftaran ini sudah dibuka dari tanggal 8 sampai 28 Mei nanti. Nah, untuk adik-adik atau teman-teman mahasiswa yang ingin mendaftar, ada beberapa persyaratan yang harus dilengkapi. Yang pertama, teman-teman harus memastikan bahwa teman-teman adalah seorang mahasiswa aktif dari perguruan tinggi apapun di bawah Kemendikbudristek. Baik itu program studi S1, D3 maupun D4 itu boleh mendaftar. Kemudian program studinya harus terakreditasi juga, apapun akreditasinya boleh. Dan teman-teman harus memiliki IPK 3 dari skala 4. Nah, ini dibuktikan dengan transkrip nilai IPK yang teman-teman unggah nantinya di laman MBKM. Lalu yang kedua, teman-teman juga harus memiliki yang namanya SPTJM atau Surat Pertanggungjawaban Mutlak dari mahasiswa. Nah, kemudian yang ketiga juga mahasiswa harus punya surat rekomendasi dari wakil dekan. Lalu juga harus ada surat keterangan sehat dari dokter dan harus ada stempelnya. Lalu kalau misalnya punya, ini ya Kak, kadang mahasiswa kan ada sertifikat prestasi atau pernah punya pengalaman organisasi atau pengalaman volunteering, nah itu juga boleh diunggah, tapi itu sifatnya opsional. Kemudian mahasiswa juga belum pernah ditetapkan di Kampus Mengajar angkatan sebelumnya. Jadi kalau sudah pernah ikut KM 6, KM 3 gitu ya, KM 6 nggak boleh ikut lagi gitu. Berarti jadi cuma satu kali ya? Iya, satu kali saja setiap orang, seperti itu. Nah, kalau perbedaan sendiri, apakah ada perbedaan Kampus Mengajar kali ini dengan periode Kampus Mengajar sebelumnya? Ada dua perbedaan besarnya. Yang pertama dari sekolah sasaran dulu. Untuk Kampus Mengajar angkatan sebelumnya, mahasiswa ditugaskan di SD dan SMP. Nah, untuk Kampus Mengajar angkatan 6, mahasiswa-mahasiswa yang akan bertugas kita beri kesempatan juga untuk mengajar di SMK. Nah, ini sangat menarik ya bagi mahasiswa-mahasiswa vokasi untuk bisa menerapkan ilmunya juga di SMK. Seperti itu. Kemudian yang kedua, kita juga memperamping atau bikin lebih simpel untuk persyaratan administrasinya. Kalau dulu ada yang namanya surat fakta integritas dan juga surat izin orang tua. Nah, sekarang kedua surat itu kita gabung jadi satu, namanya SPTJM mahasiswa gitu. Jadi kita membuat terobosan baru dan juga mempermudah administrasi dalam proses seleksi seperti itu. Oke. Nah, mungkin buat Kak Adam lagi nih.
Sebenarnya apa sih benefit bagi mahasiswa yang menjadi peserta kampus mengajar ini? Oke, sangat banyak sekali ya Kak untuk benefitnya. Yang pertama, pastinya mahasiswa akan mendapatkan soft skill. Di sana mahasiswa akan dilatih tentang public speaking, bagaimana mereka bertemu dengan orang banyak, dan bagaimana cara manajerial kelompoknya. Lalu yang kedua pasti adalah hard skill, di mana mereka pasti akan mengasah kompetensi diri mereka di sekolah penugasannya. Lalu ada benefit lainnya yang di program langsung, yaitu adalah bantuan biaya hidup dan bantuan biaya kuliah atau SPP. Nah, bantuan biaya hidup ini akan diberikan kepada mahasiswa dalam waktu 1 bulan atau diberikan dalam waktu selama penugasan, sehingga dalam selama penugasan itu selama 4 bulan, mahasiswa akan diberikan bantuan biaya hidup. Nah, nanti di akhir program, mahasiswa akan mendapatkan benefit lain, yaitu bantuan biaya kuliah atau SPP atau bisa disingkat UKT. Nah, jadi mahasiswa akan mendapatkan bantuan UKT maksimal 2,4 juta, seperti itu. Wah, banyak sekali ya benefit dengan adanya kampus mengajar ini. Nah, terus bagi mahasiswa yang telah lolos seleksi dalam kegiatan kampus mengajar ini, apa sih peran dan tugas mereka itu? Oke, mungkin saya jelaskan dari penugasan dan pasca penugasan ya Pak. Penugasan, mahasiswa akan mendapatkan pembekalan, di mana mereka akan dibekali segudang ilmu-ilmu tentang bagaimana mengajar di sekolah, bagaimana mereka belajar di sana, dan bagaimana mereka untuk mengatur kelompoknya di sana. Sehingga nanti mahasiswa, walaupun non-kependidikan, mereka tetap bisa untuk mengajar di kelas. Dan nantinya juga ketika penugasan, mahasiswa akan nanti harus izin ke Dinas Pendidikan terlebih dahulu bersama dengan DPL. Nah, di sana mahasiswa nanti akan mendapatkan surat tugas untuk nanti bisa bertugas ke sekolah masing-masing. Lalu pada saat penugasan, nanti ada observasi lapangan di mana mahasiswa bisa melihat bagaimana sih potensi sekolahnya dan apa saja program-program kerja yang nantinya bisa dilakukan oleh mahasiswa tersebut. Nah, lalu nanti penugasan, lalu mereka akan menjalankan program kerja bersama dengan sekolah, dan nanti di saat akhir program mereka ada penilaian. Nah, nanti kalau sudah selesai program kampus mengajar, mahasiswa nanti akan mengurus konversi SKS dengan perguruan tinggi masing-masing. Dan kami berharap konversi SKS ini bisa didukung oleh seluruh perguruan tinggi di Indonesia, yaitu rekognisi 20 SKS, seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya program apa saja sih yang akan dijalankan peserta selama mengikuti kegiatan kampus mengajar ini? Oh, ada banyak sekali. Yang pertama adalah literasi numerasi, di mana mahasiswa harus mampu memberikan pembelajaran atau peningkatan literasi numerasi kepada siswa yang ada di sekolah penugasan. Yang kedua adalah adaptasi teknologi, di mana mahasiswa harus memberikan pembelajaran atau memberikan knowledge tentang teknologi. Misalkan di sekolah-sekolah penugasan mereka memberikan materi tentang bagaimana sih mengoperasikan komputer, bagaimana membuat website atau sebagainya. Nah, di situ ada juga nanti pengadministrasian sekolah, di mana mahasiswa juga akan membantu sekolah dalam proses administrasi. Misalkan perpustakaan, di mana mahasiswa juga nanti bisa mengelola perpustakaan, pojok baca yang nantinya bisa dinikmati oleh siswa di lingkungan sekolah tersebut. Itu. Wah, menarik sekali ya. Kalau kampus mengajar ini sebenarnya sudah mulai buka pendaftarannya atau seperti apa untuk saat ini? Sudah dimulai di tanggal 8 Mei ini sampai dengan tanggal 28 Mei. Oke. Wah, luar biasa sekali ya. Sobat Akademika Unhas, sharing kita bersama dengan Kak Mila dan Kak Adam. Terima kasih banyak Kak sudah sharing bersama kami. Sama-sama. Sobat Akademika Unhas, jangan kemana-mana karena setelah ini kita masih akan menghadirkan satu lagi bintang tamu yang tentunya luar biasa. Jangan kemana-mana, tetap di Unhas TV. Sobat Akademika Unhas, terima kasih masih bersama kami di Unhas Talk. Tadi kita sudah berbincang bersama Syarbila Sari dan Adam Nurfaizi terkait dengan kampus mengajar. Nah, saat ini kami sudah bersama dengan Ibu Makarenu Eshut MSI PhD dan kita akan membahas lebih khusus lagi kampus mengajar di Universitas Hasanuddin. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, baik. Ibu, bagaimana sih kegiatan MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Unhas sendiri? Baik, makasih. Jadi Merdeka Belajar Kampus Merdeka khususnya di Universitas Hasanuddin itu merespon dengan cepat kebijakan Kampus Merdeka pada tahun 2020. Sejak tahun 2020 telah dikeluarkan peraturan rektor
nomor 5 tahun 2020 tentang pembelajaran di luar program studi. Nah, selain itu kemudian dibuat panduan terkait dengan pembelajaran di luar program studi tersebut, dan juga kami ada sistem Sipakatau namanya, itu untuk menjembatani informasi-informasi yang ada khusus untuk kegiatan-kegiatan MBKM. Jadi dari beberapa bentuk kegiatan pembelajaran MBKM itu sendiri, sejak tahun 2020 itu kemudian banyak mahasiswa yang ikut serta atau terlibat dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Salah satu di antaranya adalah program kampus mengajar ini. Jadi sejak tahun 2020 program kampus mengajar memang telah diikuti oleh mahasiswa Universitas Hasanuddin sampai dengan kampus mengajar 5 yang sedang running saat ini. Oke. Nah, di Unhas sendiri bagaimana sih penerapan kampus mengajar bagi mahasiswa di luar program studi? Iya, mungkin tadi sebagaimana yang saya sampaikan bahwa program kampus mengajar sendiri ini merupakan salah satu program yang banyak diminati oleh mahasiswa selain dari program pertukaran mahasiswa merdeka, kemudian program magang bersertifikat studi independen. Juga program ini memang dari tahun ke tahun itu diikuti oleh mahasiswa Universitas Hasanuddin. Mereka kemudian tersebar di beberapa program studi. Kemudian juga mereka ikut kegiatan program kampus mengajar ini di beberapa wilayah, baik di Sulawesi Selatan, Makassar khususnya, juga pada wilayah kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan. Tapi tidak hanya itu, mereka juga dari misalnya saja dari kampus mengajar 3 itu mereka ada mahasiswa yang ditempatkan di Probolinggo. Iya, jadi seperti itu. Oke, baik, mungkin ini terakhir Bu, mungkin harapan Ibu untuk Unhas sendiri dalam kegiatan MBKM ke depannya. Baik, makasih. Jadi tentu saja harapan kami bahwasannya mahasiswa benar-benar dapat lebih banyak lagi dapat mengikuti kegiatan program kampus Merdeka ini dengan memanfaatkan hak belajarnya di luar program studi. Diharapkan bahwa mereka bisa lebih banyak aktif atau terlibat dalam beberapa program baik yang sifatnya fleksib maupun yang program mandiri yang diinisiasi oleh program studi masing-masing, misalnya saja magang dan juga pada program kampus mengajar ini yang tadi sudah hari ini juga tadi diadakan sosialisasi, jadi banyak peserta sebenarnya yang ikut, ada lebih dari 300 peserta tadi yang ikut pada kegiatan sosialisasi untuk program kampus mengajar ini. Oke, wah, kita sudah berbincang banyak mengenai kampus mengajar dan MBKM sendiri. Dan sayang sekali kita sudah berada di penghujung acara kita pada kali ini. Dan tadi kita sudah berbincang bersama dengan Mila dan Adam, dan terima kasih juga kepada Ibu Makarenu yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir bersama kami di sini. Terima kasih juga kepada Sobat Akademika Unhas yang masih setia bersama kami hingga di penghujung acara hari ini. Saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.